saya Wahyulin. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar menggulung kipas angin. Jadi ini adalah kipas angin 16 alur. Jadi cara sebelum kita menggulungnya, biasanya kita dulu ambil datanya seperti ini. Jadi cara mengambil datanya dengan cara kita hitung jumlah lilitannya, kita hitung berapa kosongnya, lingkarannya berapa kosongnya. Jadi caranya itu kita mengambilnya secara manual dengan cara menghitungnya itu. Kita lihat kosong berapa, isi berapa, ini dikatakan isinya, dan yang dilingkarinya itu adalah kosongnya. Jadi ini adalah isi 1, 2, jadi ini adalah isinya. Dia melingkar, yang dia lingkar itu namanya kosong, jadi kita namakan 02 isi 2. Nah, ini untuk gulungan speednya, sedangkan untuk gulungan startnya itu kita boleh lihat ini dia. Jadi ini adalah gulungan startnya itu, karena di dalam yang dia lingkari itu adalah 4 lubang, jadi dikatakan 04 isi 1. Jadi ini untuk gulungan startnya 04 isi 1. Nah, itu caranya lama ya. Kalau kita harus menghitung gulungannya dulu, kita harus menghitung gulungannya yang sebanyak ini. Tentunya kita mungkin jenuh atau bosan menghitungnya. Tapi kalian sabar saja, karena saya punya rumus bagaimana mengetahui jumlah gulungan pada kipas angin tanpa menghitungnya. Jadi caranya itu, pertama kita ukur tebal kerennya, kita ukur tebalnya. Jadi tebalnya itu 1,4 cm. Tulis dulu 1,4 cm. 1,4 cm. 1,4 cm. Kemudian kita ukur diameternya. Diameternya 4,4 cm. Jadi diameternya 4,4 cm. Tulis diameter 4,4 cm. Jadi tebal kerennya tadi 1,4 cm, diameternya 4,4 cm. Kemudian kita masukkan di rumus. Jadi rumusnya itu adalah sudah ada ketetapannya. Jadi adalah rumusnya 27.600 itu bagi 8 per diameter kali tebal, sama dengan 3.450 dibagi dengan diameter dikali tebal, sama dengan 16,16 lah, 16.000.149. Jadi hasilnya itu sama dengan 560. Jadi ini 560 lingkar ini sama dengan 110 voltnya. 110 voltnya itu 560 lingkar 110 voltnya. Jadi kita kali 2, 560 dikali 2, itulah jumlah untuk 220 voltnya.
Jadi 560 kali 2 sama dengan 220 volt. Jadi skema gambarnya itu seperti ini. Jadi 560 lingkar itu pertama kita gulung. Ini 560 lingkar pertama, terus 560 lingkar kedua. Ini untuk tegangan duduk flunya. Kemudian untuk gulungan speednya itu jumlahnya sekitar 600. Kita cuma tambah 40 lingkar, jadi jumlah 600. Maaf, bukan di sini ya, bukan di sini. Cuma dia nantinya di sini dia. Ini jumlahnya 600 lingkar. 600 lingkar. Kemudian speednya kita tambah biasanya 150 lingkar. Ini juga 150 lingkar. Jadi ini untuk speednya itu 600. Jadi 560 itu kita tambah 40 lingkar jadi 600. Sementara speednya itu 150. Ini juga 150. Kemudian nanti sambungannya itu seperti ini. Ini kita seri. Seri. Jadi serinya seperti ini. Kemudian kapasitornya itu di sini. Ini adalah kapasitor. Ini adalah kapasitor. Kapasitornya. Kemudian listriknya itu di sini. Ini adalah listrik. Jadi di sini dia duduk full dan sini. Kemudian speed keduanya itu berada pada sini 1, 2, 3. Jadi inilah nanti kecepatannya. Jadi kita mulai dari 1, 2, dan 3. Jadi 1, 2, 3. Inilah nanti dia masuki arus listrik 1, 2, 3. Jadi menggunakan saklar. Ada saklarnya. Jadi saklarnya seperti ini. Dia pilih nanti 1, 2, 3. Nah, inilah listriknya. Ya, listrik ke situ. Ini gambarnya. Jadi skema gambarnya seperti ini. Kemudian sekarang kita masuk cara menggulungnya. Jadi cara menggulungnya itu pertama kita akan buatkan dulu malnya. Jadi bongkar itu harus bongkar ya, kipas angin. Pertama kita buatkan malnya seperti ini. Jadi malnya terbuat dari dos. Saya lupa, jadi kosongnya itu adalah 02. Kipas angin itu adalah 02 karena dia ini putaran lambat. Putaran lambat itu 1450 fm. Jadi dia cuma punya 4 kutub. Di 1450 volt. Jadi malnya seperti ini. Kita buat kawat seperti ini melingkar. Ini dikatakan 02 isi 1. Ini karena yang dia lingkar itu 2 alur, itu 2 lubang. Ini adalah kosongnya, dan ini adalah isinya. Jadi 02 isi 1. Kita setel dulu. Karena kalau terlalu besar tidak bisa, karena nanti kawatnya akan kandas di penutupnya. Dan jangan juga lingkarannya terlalu kecil, karena bisa mempengaruhi masuknya kawat. Nanti kita susah menggulung. Jadi kita sesuaikan, jangan terlalu sempit dan jangan terlalu besar seperti ini. Setelah itu kawatnya sudah cocok, kita buat malnya dari kardus seperti ini. Kita bentuk, kita masukkan pada mesin gulung. Jadi untuk kipas angin yang jumlah lilitannya ini lumayan banyak, kita tidak menggulung secara pakai tangan, tapi pakai mesin gulung manual ini. Kita buat dulu.
sudah cocok seperti ini. Nah, kemudian kita isolasi malnya agar nanti malnya tidak membesar. Kita beri isolasi seperti ini. Nah, kemudian kita lepaskan kawatnya karena sudah terisolasi seperti ini. Setelah itu kita jepit agar nantinya dia tidak lari-lari keluar. Baut ini kita pasang baut penahannya. Ya, jadi kawat yang digunakan itu misalnya pada dipasangin itu diameternya 0,18 mm. Jadi cara mengukurnya itu dengan menggunakan mikrometer. Sebelum mengukur kawat kita lihat dulu apakah angkanya 0. Ya, apakah angkanya 0? Itu adalah angka 0. Jadi diameter kawatnya itu adalah 0,18. Jika tidak ada 0,18 kita pakai 0,15. Itu biasa kita gunakan juga 0,15 atau 0,18 mm, tapi lebih bagus 0,18 ya, bisa lebih tahan. Seperti ini. Sebelum kita mulai menggulung, angka pada mesin gulung ini harus kita sesuaikan, yaitu jarum panjangnya ini, karena ini mesin gulung manual yang bisa menghitung sendiri. Jadi jarum pendeknya itu ini mempunyai 2 jarum. Jadi jarum pendek menunjukkan angka ratusan, kita simpan pada nolnya. Ini adalah jarum pendeknya 0, kita taruh pada angka 0. Kita akan menghitung nanti ratusan. Kemudian jarum panjangnya menghitung puluhannya, jumlah puluhannya, kita juga taruh pada angka 0. Jadi itu yang harus kita lakukan. Pertama, sebelum menggunakan mesin gulung ini, kita harus tempatkan kedua jarumnya pada posisi 0 agar kita tahu berapa jumlah jahitannya. Kemudian mal ini kita beri benang. Fungsi benang ini untuk mengikat nanti gulungan yang sudah jadi. Jadi biasanya saya beri isolasi, tapi berhubung karena isolasi saya habis, isolasi Diko yang warna putih itu yang bisa saya gunakan. Karena isolasi saya habis, jadi kita bisa menggunakan benang sebagai pengikatnya. Seperti ini. Saya lem saja dulu, nanti kita lepas. Kita lilitkan dulu agar nanti tidak terhambur, bisa menghalangi gulungan. Jadi karena gulungan kipas angin itu mempunyai 4 kutub, jadi
kita akan membuat gulungan di sini itu 4 kali seperti ini. Jadi gulungan pertama kita tempatkan pada kiri ini, sebelah kiri. Kita putar dulu secara manual 1 kali. Kita lilitkan sebanyak jumlahnya itu 560 lingkar, sebanyak 560 lingkar seperti ini. Cara menggulungnya seperti ini. Jadi gulungannya sudah cukup 560 lingkar. Ini untuk 560 lingkar pertama. Jadi di sini batasnya. Kemudian kita nolkan sebelum menggulung. Untuk gulungan keduanya di sini kita putar 1 kali seperti ini. Ini untuk pembentukan serinya. Sampai di sini untuk kita putar 1 kali serinya. Kemudian kita nolkan kembali mesin gulungnya. Lagi mulai dari 0 lagi. Setelah lagi mulai dari 0. Bahasannya 0 juga. Jarum panjangnya 0 dan jarum pendeknya 0. Lalu kita mulai lagi menggulung untuk gulungan keduanya sebanyak 560 lingkar. Sudah cukup lagi jumlah lilitannya. Setelah itu kita lingkarkan lagi 1 kali. Kemudian jarumnya kita setel lagi pada angka 0. Jadi setiap kali kita sudah menggulung 1 gulungan, kita harus zerokan jarumnya atau nolkan jarumnya agar mesinnya menghitung sendiri. Jangan sampai Anda tidak mensetelnya ulangnya, karena itu bisa berakibat fatal. Anda tidak akan mengetahui berapa jumlah lilitannya. Mulai gulungan ketiga. Cukup, kita lingkarkan lagi 1 kali. Jadi ini gulungan terakhir untuk
560 pertama di sini. Kita nolkan lagi. Mulai menggulungnya lagi. Setelah itu, inilah fungsinya tadi benang ini untuk mengikat gulungannya. Jadi agar gulungannya tidak terhambur, kita akan mengikatnya seperti ini. Jadi dalam menggulung kipas angin itu kita perlu hati-hati ya, karena kawatnya itu lumayan kecil, cuma 0,15. Jadi seperti rambut saja, bahkan ada yang lebih kecil dari rambut ya. Selain hati-hati, kita harus bersabar juga, jangan terlalu tergesa-gesa menggulungnya. Setelah gulungannya kita ikat, kita keluarkan dari malnya seperti ini. Nah, kita potong dulu kawatnya. Ini kita keluarkan malnya. Kita harus kecilkan dulu. Nah, di sini kita harus mengeluarkan secara pelan-pelan, terus mendorongnya. Jadi jangan sampai kita mendorong, ada yang mendorong ke kanan dan ada yang kita keluarkan ke kiri. Nah, itu bisa menyebabkan kopnya putus. Jadi jika kita mendorong ke kanan, jadi semuanya harus kita dorong ke kanan. Jika kita dorong ke kiri, semuanya harus kita dorong ke kiri. Seperti ini. Ini cukup rumit ya. Kita bisa mengecilkannya seperti ini. Nah, ini dia. Ini sudah 4 kutub. Gulungannya sudah keluar semua. Jadi jumlahnya adalah 4. 560, 560. Tapi ini baru gulungan pertamanya. Jadi dia itu mempunyai berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mempunyai 5 gulungan. Yang baru kita selesaikan itu baru 560 pertama.
jadi baru 560 pertama baku tutup. Jadi kita masih perlu menggulung 560, 150, 150 dan 600. Jadi makanya itu saya bilang kita harus bersabar dan hati-hati dalam menggulungnya. Jadi menggulung kipas angin itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Nah, kita lanjut lagi gulungan yang kedua. Karena gulungan ini sudah jadi, kita simpan dulu. Kita lanjut pada gulungan yang kedua, yaitu 560 kedua. Kita pasang. Jadi kita gulung gulungan yang kedua. selesai. Ini 560, 560, 600, 150, 150. Jadi sekarang kita akan memulai memasukkan pada kerennya. Jadi keren kipas angin ini seperti ini, dengan cara yang pertama kita harus buatkan kertas sebagai tempat masuknya gulungan, atau biasa saya sebut sebagai jembatannya, lubang alurnya.
2. Jadi 02 ini karena tadi kita buatkan mal adalah 02, sebenarnya 02 juga seperti ini. Jadi di dalamnya itu adalah 2 alur, 1 2. Jadi kita tempatkan di sini. Ini namanya 02 isi 1. Jadi kita mulai dengan gulungan yang 560. Jadi gulungan pertama ini adalah 560 di sini tadi. Mulai dengan gulungan N. Jadi pada jika kita menggulung itu ada yang dinamakan gulungan N, ada pula yang dinamakan gulungan S. Jadi yang pertama kita gulung itu adalah gulungan N sepertinya. Pertama kita mulai dengan gulungan N. Jadi dalam gulungan itu ada yang dinamakan kepala. Jadi ini adalah kepala. Itu adalah permulaan gulungan, letaknya sebelah kiri, dan ekornya itu terletak pada sebelah kanan untuk gulungan N. Jadi kepalanya sebelah kiri, ekornya sebelah kanan. Jadi ini adalah gulungan yang jumlahnya 560. Pertama kita masukkan gulungan N nya. Teknik memasukkannya itu kita harus tipiskan ujungnya agar mudah masuk, karena jika dia bersatu seperti ini dia tidak akan masuk pada lubangnya karena lubangnya sangat sempit ya. Jadi kita buat gulungannya menipis agar mudah kita masukkan. Seperti ini. Cara memegangnya seperti ini. Kita tipiskan ujungnya. Kita masukkan. Yang pertama kita masukkan itu adalah ujungnya. Jadi ketika ujungnya sudah masuk, kita tidak langsung mendorongnya, tapi kita juga harus memasukkan ujung yang sebelah kanannya. Jika ujung sebelah kanannya sudah masuk, barulah kita mendorongnya. Kita harus memasukkan juga sebelah kanan. Untuk N-nya ini memang agak butuh kesabaran ya. Biasanya kertasnya itu terlempar-lempar keluar pada saat kita setel gulungannya seperti ini. Menggulung kipas angin itu butuh kesabaran, bukan hanya kesabaran, juga ketenangan dan ekstra kesabaran. Jadi setelah gulungan 560 pertama masuk, kemudian kita masukkan gulungan yang 560 kedua pada lubang yang sama. Kita akan masukkan pada lubang yang sama agar tidak terlalu kacau. Kita bisa pisah dulu. Jadi gulungan 560 lingkar ini masuk pada lubang yang sama dengan jumlah yang 560 lingkar.
Jadi 560 ini masuk pada lubang yang sama. Sebenarnya bisa saja kita gabung 560 dengan 560 ini satu kali masuk, cuma kita kesulitan memasukkannya, jadi kita bagi dua 560 ini itu. Jadi kalau kita total itu adalah 1120, bisa saja kita gabung, tapi untuk memudahkan masuknya maka kita bagi dua, jadi jumlahnya 560 kita masukkan. Jadi masih tetap gulungan N sama dengan gulungan pertama pada lubang yang sama. Seperti ini. Kita coba buat tipis, kemudian kita masukkan. Jadi jika gulungannya sulit masuk, kita bisa mendorongnya dengan satu lubang. Cuma jangan dorongnya jangan terlalu keras, cukup kita tekan secara pelan-pelan seperti ini untuk memasukkan gulungannya dengan menggunakan bambu. Jadi biasanya gulungannya itu susah masuk, kita bisa memakai bambu untuk membantu kita memasukkannya. Jadi kita tekan secara perlahan seperti ini. Jadi jangan tekan terlalu kuat, terlalu keras, karena itu bisa membuat kautnya putus. Kita cukup tekan secara pelan-pelan saja. Setelah gulungannya masuk, kita bisa menutupnya dengan menggunakan kertas. Ini langsung ditutup karena sudah tidak ada lagi gulungan di atasnya. Lepas kertasnya seperti ini. Kita masukkan. Jadi gulungan N-nya sudah selesai. Sekarang kita lanjut pada gulungan S-nya. Jadi gulungan S-nya itu beda dengan gulungan S. Jika tadi kepalanya sebelah kiri dan ekornya sebelah kanan, pada gulungan S ini kepalanya sebelah kanan dan ekornya sebelah kiri. Jadi ini tidak kita putus, ini adalah seri menghubungkan antara gulungan N dengan gulungan S. Jadi tadi gulungan N kita masukkan seperti ini, jadi kepalanya di sebelah kanan dan ekornya sebelah kiri. Sekarang kita balik seperti ini, jadi kepalanya di sebelah kanan, jadi sambungan dari N ke S itu masuk dari sebelah kanan dan keluarnya sebelah kiri. Ini adalah kepalanya sebelah kanan dan ekornya sebelah kiri. Itu untuk gulungan S. Jadi seperti itu. Sebelum kita masukkan, kita pasangkan dulu jam batangnya. Bisa kita sebut jam batangnya. Seperti ini. Jadi tetap 02 isi 1. Jadi di dalamnya itu yang dilingkar adalah 2 alur. Kita masukkan gulungan S-nya seperti ini. Tetap kita buat tipis. Kita masukkan seperti ini. Ini betul-betul butuh kesabaran ya. Untuk menghadapi, karena jika kita menggulung itu, kita ibaratkan ini sebagai seorang wanita atau perempuan, kita perlakukan sebagai lemah lembut ya. Hati-hati.
tanpa ada pemaksaan. Jadi konsepnya itu konsep jika kita memperlakukan wanita seperti inilah gulungan, kita juga harus memperlakukan sebagai seorang wanita penuh dengan kehalusan, kehati-hatian. Jadi lihat ekornya sebelah kiri karena dia adalah gulungan gulungan S, sorry. Nah, setelah itu kita masukkan gulungan yang keduanya. Untuk gulungan S-nya. Jadi tetap pada lubang yang sama lagi. Pembentukannya juga sama. Kepalanya sebelah kanan dan ekornya sebelah kiri. Jadi kita balik juga karena ini sama-sama gulungan. Jadi ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai gulungannya terbalik, karena jika terbalik itu akan mengakibatkan induksi yang saling berlawanan sehingga bisa menimbulkan medan magnet yang bukan untuk memutarkan rotor, tapi membuat rotor itu melengket ya. Sepertinya kita butuh bambu untuk mendorongnya lagi karena gulungannya ini agak sempit. Ini lumayan sempit ya gulungannya. Nah, perlu diperhatikan bambunya itu jangan sampai kerasnya itu ikut. Jadi gulungan itu tidak boleh terkena luar bambu yang keras itu. Jadi kita harus hilangkan dulu sebelum memakainya agar gulungannya tidak lecet. Karena jika gulungannya lecet itu bisa membuat gulungan koslet antar gulungan. Itu akan mempengaruhi tahanan dari kawat. Jadi dalam gulungan itu ada yang namanya tahanan isolasi, tahanan isolator ya. Ada yang namanya arus bocor. Jika terjadi seperti itu arus bocor, maka jika ada lembab, maka gulungannya akan koslet dan mengakibatkan gulungannya bisa saja terbakar. Nah, kemudian kita beri lagi pelapis atau kertas penutup. Jadi fungsi dari kertas penutup ini menahan gulungan agar tidak terhambur keluar. Seperti ini kita tutup. Dua kutub selesai, gulungan N, S, dan kita lanjut lagi.
pada gulungan N. Jadi, pada gulungan yang 4 kutub itu mempunyai 2 gulungan N dan mempunyai 2 gulungan S. Jadi, tetap sama 02, masih tetap pada 02. Jadi ini sama pada gulungan pertama, gulungan S. Kepalanya sebelah kanan, kepalanya sebelah kiri. Jadi langsung saja kita masukkan. Seri yang kedua, masukkan lagi. Jadi ini masih gulungan N pada lubang yang sama atau alur yang sama. Seperti ini ya. Kita harus melepas talinya. Jadi gulungan untuk tegangan 20 nya sudah selesai. Jadi gulungan SP nya sudah selesai. Sekarang kita akan gulungan startnya dengan speednya. Jadi kosongnya sama ya, 02 isi 1. Langsung saja kita gulung. Jadi permulaannya itu sembarang, bisa di sini ataukah di sini. Tapi lebih baik kalau dekat dari ekor dari gulungan SP nya atau kumparan utamanya. Kita harus berikan stang seperti ini supaya kita gulung untuk gulungan startnya seperti ini. Jadi pertama kita mulai dari gulungan N, sama ya. Tadi gulungan N, kita mulai dari gulungan N, gulungan pertamanya, kita masukkan seperti ini. Ini sama seperti tadi, kita tipiskan gulungannya, kemudian kita masukkan. Jadi ini gulungan untuk startnya ya. Di sini itu ada 3 gulungan yang masuk. Pertama adalah gulungan start dan 2
gulungan untuk speednya. Ini untuk kecepatannya juga masuk di sini. Sudah masuk. Jadi gulungan speed sudah masuk. Nah, sekarang kita masukkan untuk gulungan speednya atau kecepatannya. Jadi sama ya, gulungannya juga dengan lubangnya sama. Penutupnya. Jadi pada gulungan ini kita tidak memberinya 3 kecepatan, jadi cuma dua kecepatan. Jadi speed yang ketiganya ini saya tidak masukkan, jadi saya mengubahnya menjadi 2 kecepatan saja. Jadi yang kecepatan ketiganya tidak kita pakai, jadi cuma 2 saja karena ini kawatnya sangat sempit ya. Kita tutup, langsung tutup. Oke, jadi gulungan N nya sudah selesai. Kita lanjut dengan gulungan S nya. Jadi sama pada gulungan SP nya atau kumparan utama, pembentukannya itu ada N dan ada S. Sekarang kita gulung S, kita masukkan gulungan S nya. Ini sama seperti tadi ya, kepalanya di sebelah kanan dan bukan di sebelah kiri. Untuk gulungan S nya kita masukkan. Jadi 2 kecepatan dan 3 kecepatan itu sama saja ya, cuma jumlah kawatnya yang kita kurang. Jadi speed ketiganya kita tidak masukkan, cuma satu saja speednya, gulungan speednya kita masukkan. Ini saya sengaja tidak memasukkan kawatnya karena yang saya butuhkan cuma 2 speed. Jadi ini bisa kita masukkan, bisa saja kita masukkan gulungan untuk speed ketiganya. Gulungan speednya. Jadi ini untuk gulungan kecepatannya.
sudah masuk. Kita tutup. Oke, sekarang gulungan N-nya lagi, karena gulungan S sudah selesai. Kita lanjut dengan gulungan N. Gulungan kita sudah hampir selesai. Oke, kita masukkan lagi gulungan N-nya. Jadi ini kutub ketiga. Jadi pada kutub ketiga ini kita masukkan gulungan N. Jadi kepalanya lagi di kiri dan ekornya di kanan. Itu untuk gulungan N. Jadi sekedar untuk mengingatkan, gulungan N itu adalah kutub utaranya untuk dinamo, dan S itu adalah kutub selatannya ya. N itu ada yang biasa dikatakan nor, ini kutub utaranya, dan S nya itu south, jadi kutub selatan. Jadi kutub-kutub inilah yang menyebabkan rotor berputar ini.
Sekarang kita masukkan gulungan kutub yang terakhir. Ini kutub yang terakhir itu kutub S. Ini adalah kutub terakhirnya ya, kutub S ya. Yang dinamo ini cuma kipas angin ini kita ubah menjadi 2 kecepatan saja, karena biasanya yang kita gunakan itu cuma kecepatan sedang dengan cepat. Jadi ini cuma 2 kecepatan sedang dengan cepat, jadi lambatnya yang kita tidak pakai. Jadi saya sengaja cuma 2 saja ya. Tapi cara gulungnya itu sama ya, jadi 2 kecepatan, 3 kecepatan, dan 1 kecepatan itu cara gulungnya sama, cuma penyambungannya yang berbeda. Oke, masukkan. Jadi gulungan ini gulungan kutub terakhirnya, diakhiri dengan kutub S, 4 kutub. Gulungan startnya sudah selesai. Sekarang tinggal gulungan speednya. Ini adalah kutub terakhir sekalian gulungan terakhir untuk gulungan kipas angin. Masukkan. Kita tutup. Oke. Jadi gulungan kita sudah selesai. Ya. Tinggal kita rapikan sedikit. Kita periksa dulu pembentukan kutubnya. Jadi setelah kita gulung ini kita rapikan dulu, kita rapikan, dan setelah kita rapikan kita akan segera mengikatnya. Jadi yang pertama yang kita ikat itu bagian belakangnya dulu, bagian belakangnya kita ikat. Seperti ini ya. Jadi yang kita gunakan untuk mengikat ini adalah benang. Ini adalah
adalah benang godang. Akan mengikatnya dengan menggunakan benang ini. Sebelum kita ikat, kita perlu membuatkan kertas. Jadi kertas ini berfungsi sebagai pelapis antar gulungan. Jadi kita akan tekannya pelapis antar gulungan. Bersentuhan, gulungan sepedang starnya itu tidak bersentuhan. Jadi kita harus berikan pelapis. Kemudian kita ikat. Jadi cara ikatnya seperti ini. Saat mengikat itu kita juga perlu hati-hati dengan menariknya terlalu kuat, karena itu bisa membuat kawatnya putus ya. Karena kawat yang digunakan ini lumayan kecil, jadi tentunya gampang putus. Kita mengikatnya secara pelan-pelan. Jadi pertama kita kendori. Setelah tadinya sudah keliling, kita akan menguatkannya. Jadi kita akan kuatkannya gulungannya. Kita ikat dulu di sini.
kita tarik, kita rapikan. Tapi ingat ya, jangan terlalu kuat, jangan terlalu ditarik, karena itu bisa mengakibatkan kawatnya putus atau gulungannya ya putus. Ini bisa bantu menekannya, mengatur posisinya seperti ini. Sudah kita ikat ya. Nah sekarang yang satunya lagi kita akan sebelum mengikatnya kita akan menyambungnya dulu. Kita harus sambung dulu, berikan kabel untuk keluarannya. Sebelumnya itu kita rapikan dulu sedikit. Oke, sekarang kita masuk pada proses penyambungannya. Yang pertama, kita ukur dulu dengan menggunakan amphometer sambungannya. Menggunakan amphometer, tempatkan skalanya pada kali 100 karena ini kawatnya cukup kecil. Jadi jika kita tempatkan kali 1 atau kali 10 maka jarumnya tidak akan goyang atau tidak akan menghitung. Jadi kita tempatkan penunjuknya ini di kali 100 untuk ukuran ohm. Kita cari sambungannya dulu. Pertama untuk sambungan, sebelum kita mencari sambungannya kita harus mengupas dulu
mile dari tembaga ini. Jadi sebelum kita mengukurnya dengan menggunakan apometer, kita perlu kupas ujungnya ini dengan menggunakan karter atau bisa dengan kita bakar. Oke, kita kupas dulu karter. Untuk mengetahui sambungannya, kita ukur. Oke, jarumnya bergerak naik. Jadi ini sebelah kanan ini adalah kepalanya, dan sebelah kiri ini adalah ekornya. Kita pisah dulu. Jadi penyambungannya itu cara kepalanya ketemu dengan ekor dari gulungan yang 560 tadi. Ini adalah kepala 560. Ini ujungnya atau pasangannya 560. Nah, terus kepala yang satunya lagi adalah ini yang 560. Kita ukur dulu apa benar. Oke, sudah benar. Di sini 160. Ya. Ini adalah kepala yang satunya. Jadi ada dua kepala dan ada dua ekor. Jadi kepala satu ini kita sambung pada kepala yang kedua untuk gulungan yang 560 yang kedua. Kita ukur seperti ini. Jadi jangan sampai kita sambung dirinya sendiri ya. Jadi kita harus menyambung bukan sambungannya, tapi ekor dari gulungan yang satunya. Jadi membuat seperti ini. Ini adalah gulungan 560. Ini juga 560 adalah kepala satu. Ini adalah ekor satu. Ini adalah kepala dua. Ini adalah ekor dua. Jadi kepala satu ini ekornya atau kepala satu ini kita sambung pada ekor dua. Jadi seperti ini, kita seri seperti ini. Kita seri. Ini kepalanya sambung dengan ekor dua, kepala satu gulungan satu kita sambung pada ekor gulungan dua. Jadi seperti ini. Kita ambil ini sebagai kepala satu. Ini adalah kepala satu. Kita ukur dulu dengan menggunakan apometer. Kita cari pasangannya. Oke, jarumnya naik, jadi ini adalah pasangannya. Kita sambungkan dengan ekor dua. Ini kepala satu dan ini adalah ekor dua. Kita sambung di sini. Oke, jadi sambungannya bisa kita bakar seperti ini. Kemudian kita kupas dengan menggunakan karter. Kemudian kita lilit satu sama lain agar lebih terhubung.
jadi sambungannya ini kita solder ya. Jadi ini itu kita tutup. Jadi pada sambungannya ini kita tutup, kita nanti beri selongsong. Setelah kita sambung, kita cek dulu, kita periksa apakah sudah terhubung atau belum. Oke, sudah terhubung, jarumnya naik ya, sudah terhubung. Jadi ini untuk listrik 220 nya sudah terhubung. Kemudian kita lanjut dengan gulungan startnya, speednya ya. Ini adalah gulungan, kita akan menyambung lagi gulungan startnya. Ini adalah kepala untuk gulungan start, dan ini untuk gulungan speednya, kepala untuk gulungan speednya. Jadi sekarang kita sambung gulungan speednya. Ini gulungan speed, bisa dilihat di sini. Ini adalah gulungan speednya, sebelah kanan adalah kepalanya, dan ini adalah ekornya. Jadi kepala pada gulungan pada gulungan 560 ini kita sambung. Ini adalah ekor ya, ekor speed. Ini kepala speednya ya, kepala speed adalah ekor speed. Kepala dari gulungan utamanya ini kita sambung pada ekor gulungan speed. Ini kita sambung. Jadi ini adalah kepala gulungan speed, gulungan utamanya atau gulungan yang 20-nya kita sambung pada ekor ekor gulungan speednya. Jadi kita sambung sini. Jadi sekarang kita pasangkan kabel. Jadi tadi kepala SP-nya atau kepala kumparan utamanya kita sambung dengan ekor speednya. Ini ya, kita sambung seperti ini. Di sini kita sambung, kita puntir dulu seperti ini. Oke, sudah dipuntir. Kita potong dulu. Kemudian kita bakar. Kita hilangkan emelnya nantinya agar kabelnya bisa kita solder supaya timahnya melengket ya.
jadi cuma sekilas info saja. Jadi setiap kali kita sudah membakar kabelnya atau menyambungnya, kita perlu melakukan pengecekan, jangan sampai kabelnya tidak berhubungan. Jadi kita harus cek dulu. Oke, kabelnya berhubungan. Ini kita pasangkan kabel. Jadi pada pertemuan antara gulungan SP-nya ini, gulungan kumprang utama dengan speednya ini, kita harus beri kabel di sini. Ini untuk kecepatan tercepatnya ada di sini. Jadi biasa kita beri kabel warna merah. Jadi nanti saklarnya seperti ini ya. Berhubung karena ini cuma 2 kecepatan, saklarnya akan membagi antara 1 dengan 2 seperti ini. Oke, jadi di sini kita beri kabel warna merah seperti ini. Kita beri kabel warna merah. Kemudian untuk gulungan, lihat sebelah kanan, ini adalah gulungan yang startnya, gulungan untuk startnya itu yang sebanyak 600 lingkar. Ini adalah 600 lingkarnya. Jadi kepala dari gulungan speed tadi kita sambung pada ekor gulungan ST nya, kepala ST, ekor ST kita sambung seperti ini. Kemudian kita beri kabel lagi di sini. Kita beri kabel warna putih. Kita sambung dulu. Jadi kepala speednya ini kita sambung pada ekor ST nya seperti ini. Bakar. Kemudian kita hilangkan emelnya. Sambung pada kabel yang berwarna putih. Ini untuk kecepatan sedangnya warna putih. Jadi kita hanya memberinya 2 kecepatannya. Nah, jika kita tadi kita gulung juga untuk kecepatan ketiganya, jadi 150-nya itu ada di antara 600 dan 150 pertama. Jadi di sini ya gulungannya di sini. Coba lihat di sini. Di gulungannya, cuma kita tidak memakai untuk kecepatan lambatnya, karena itu biasa jarang digunakan ya kecepatan lambatnya. Jadi kita gunakan sedang dengan cepat ya. Jadi saya sengaja menghilangkan, tidak memasang gulungan speed yang terendahnya. Oke, kita lanjut sambungannya. Tekan dulu. Kita cek sambungannya pada kabel putih, apakah sudah
Kemudian kita tes. Oke, jarumnya bergerak naik. Sudah kita sambung. Kemudian kabel untuk kapasitornya. Jadi ini kabel untuk kapasitornya sini sambung dengan ekor untuk speednya ini. Sini adalah kapasitor. Jadi untuk kepala yang 600 lingkar ini kita beri kabel warna biru. Kita sambung dulu kabelnya warna biru yang ini. Terus membakarnya juga. Biru ya. Kita sambung pada kabel warna biru. Jadi kabel warna biru itu adalah kapasitornya. Kemudian E1 nya kita beri kabel warna hitam. Itu juga untuk kapasitornya, sekaligus dia itu sambung dengan listriknya. Jadi di sini adalah listriknya, sambung dengan pada saklar ini listrik juga. Untuk speaknya seperti ini ya. Jadi kita menggunakan kabel warna hitam. Ini dia. Lihat. Ini ekor dari gulungan atau kumparan utamanya. Oke. Kita bakar. Kemudian kita kupas semelnya. Kabel warna hitam. Oke, semuanya sudah disambung. Sekarang kita akan menyolder sambungannya. Jadi kita harus menyoldernya agar sambungannya bagus. Sepertinya butuh thinner ya. Jadi agar timahnya bagus melingkar, kita beri thinner. Ini adalah thinner, kita berikan dulu agar timahnya agak mudah melengket. Oke, jadi saja. Kita solder kembali. Oke.
selongsongnya terlalu panjang, kurang dulu. Kita pasang.
ikat. Oke, setelah kita ikat, semestinya kita lem dulu gulungannya, tapi kita harus mengetes dulu gulungannya sudah sempurna atau belum. Jadi kita pasang gulungannya, pasang. Jadi kita harus mengetes dulu gulungannya. Sudah benar atau belum ya? Kabel warna hitam dalam kapasitor, terus warna biru kapasitornya. Isolasi dulu yang warna biru. Pertamanya adalah putih, keduanya atau yang speednya yang cepatnya adalah merah. Jadi kita coba dulu warna putih. Oke, terus berputar, kita warna merah. Oke, ini speed merah. Jadi gulungan kita sudah selesai dan sudah berhasil. Jadi cuma 2 kecepatan tadi. Sebenarnya bisa kita beri 3 kecepatan, tapi untuk lebih simpelnya kan kita yang kebanyakan menggunakan itu kecepatan sedang dan cepat, cukup 2 saja. Kita tes lagi. Oke, jadi putarannya juga putaran kanan, jadi sudah cocok. Putaran kanan ya. Oke, kita lihat ini. Oke, ini putaran kanan ya, jadi
kata